wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan, yaitu bagaimana sih malaikat maut itu mencabut nyawa, mencabut roh. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwasanya yang terakhir keterangan kemarin, yaitu bahwasanya besok itu semua makhluk dicabut nyawanya kecuali 8 makhluk, ya kan? 8 makhluk itu yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israil, dan juga 4 malaikat penyangga arsy. Wa amma ma'rifatu intihail ajali, dan adapun mentok, nah ya, mentoknya ajal. Fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut itu idza waqa'a, maksudnya mulai malaikat maut itu bertugas itu kapan sih? Nah, kapan sih dia itu apa ya basing wae asal cabut atau bagaimana? Nah, apa nunggu perintah? Nah, itu mentoknya daripada ajal seseorang itu fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut itu idza waqa'a, ketika jatuh ilaihi kepada malaikat maut apa nuskhatul mauti, apa itu namanya, catatan atau duplikat dari catatan kematian seseorang ketika sudah jatuh kepadanya. Wal marid, dan juga orang yang sakit ilah, maka berkata maut ilaihi, wahai Tuhanku, mata kapan akbidu mencabut siapa saya ruh abdi, pada ruhnya seorang hamba. Wa ala ayyi halatin, wa ala ayyi halin, dan bagaimana caranya nanti saya mencabutnya. Saya cabut itu bagaimana sih? Apa dengan cara ditumbur mobil, apa kelep, apa dimakan macan, apa kesandung, apa tidur ngigo. Nah, wahai atin, dan tingkahnya, arfa'uhu mencabut siapa saya hu kepada orang tersebut. Jadi kalau seorang hamba itu sudah mulai sakit, nah itu malaikat maut bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana sih saya nanti nyabut orang tuh? Nah, orang itu yang ibaratnya tulisannya sudah jatuh tadi, nah itu baru nanti malaikat maut bertanya, jatuh dulu kopiannya, ya kan, jatah matinya. Nah, maka malaikat maut bertanya kepada Allah, kapan ya Allah saya mencabutnya? Nah, terus bagaimana, dalam keadaan apa dia nanti saya mencabutnya? Apa tidur ngorok terus cabut, apa tenggelam, apa tumbur mobil, kecelakaan, apa pesawat jeblok, apa kena gunung berapi, atau bagaimana? Fayaqulu, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, ya malakul mauti, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, adapun inilah pengetahuan ilmu ghaibi, ilmu suatu ilmu ghaibi yang saya rahasiakan atau saya sembunyikan. Layat lau, yang tidak akan nampak alaihi kepada ilmu kapan matinya seseorang, siapa ahadun, satu orang pun, goiri yang selain aku. Walakin tetapi, a'lamuka, mengajari siapa saya kepadamu, bimaji waktihi, dengan datangnya waktu tersebut. Wa aj'alu, dan menjadikan siapa saya laka kepadamu alamatan sebagai alamat, takofu, yang akan hadir atau berhenti alaiha kepada alamat tersebut. Jadi ketika malaikat maut itu bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah caranya, dengan cara bagaimana saya mencabut nyawanya orang itu, kan gitu. Maka, dan kapan masanya? Maka Allah menjawab, wahai malaikat maut, sesungguhnya kalau tentang itu urusanku pribadiku, tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang itu kecuali aku. Tetapi aku mengajarimu dengan tanda-tanda datangnya waktu itu. Nah,
Aj'alu laka alamatan taqafu alaiha. Innal mulka, sesungguhnya kerajaan ya, apa malaikat? Malaikat ini. Inal malaka, sesungguhnya malaikat, alladhi yaitu malaikat, huwa yang adapun malaikat itu muwakkalun, ditugasi alal angfasi kepada nafasnya hamba, wa amalihim dan pekerjaannya hamba, yakti maka akan datang ilaika kepadamu. Jadi ketika detik-detik terakhir manusia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, menugasi malaikat maut, maka Allah menugaskan malaikat yang bertugas menghandle atau mengeluarkan nafas pada diri kita, yang bertugas memasuk dan mengeluarkan nafas yang ada di diri kita, dan yang bertugas memperkerjakan kita itu nanti akan datang kepada malaikat maut. Setelah datang ke malaikat maut, fayaqulu, maka berkata siapa malaikat yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan nafas kita tadi, tam, sudah sempurna, sudah habis apa nafasu fulanin, nafasnya seorang hamba ini, malaikat maut ini jatah nafas si A ini sudah habis loh. Nah gitu istilah laporan istilahnya. Nah itu ya. Nah itu waladi dan malaikat ala arzakihi yang ditugasi oleh Allah memberi rezeki kepadanya, wa amalihi dan juga pekerjaannya, yakulu, berkata siapa malaikat yang bertugas ngedum rezeki kepada si fulan tadi, tam, sudah sempurna atau habis apa rizkuhu, rizkinya si fulan tadi atau hamba tadi, wa amaluhu dan amalnya si fulan tadi. Malaikat yang kedua yang Allah tugasi bagi rezeki, menyampaikan rezeki kepada kita, itu berkata kepada malaikat maut, datang kepada malaikat maut, malaikat maut apa ini loh, jatah rezekinya sudah habis loh. Iya po? Ya. Nah, itu sudah laporan begitu. Nah, wa ingkana, maka jika ada siapa orang yang nak dicabut nyawanya tadi minas suadai, dari termasuk orang-orang yang bahagia, tabayyana, maka akan jelas ala ismu atas namanya, alladhi yaitu nama, huwa yang adapun alladhi itu maktubun, tertulis fi shahifatihi di dalam buku catatan amalnya orang tersebut, allati ingda malakul mauti yang dipegang oleh malaikat maut, khatton, apa maknanya situ Pak? Khatto, goresan, minurin dari cahaya. Jadi ini umpama bukunya malaikat maut yang ada tulisannya jatah kita mati, maka itu ada goresan cahaya putih. Nah itu kalau orang itu termasuk orang yang baik. Nah intinya begitulah kurang lebihnya ya. Nah, jadi ada cahaya abayatun yang putih, kaula ismu, di sekeliling namanya, mengitari daripada namanya. Wa ingkana, maka jika ada siapa orang tersebut itu minal asqiyai, dari tukang orang yang celaka, tukang mendem, tukang kopek, judi, dolim, nyolong segala macam lah pokoknya ya kan. Nah, tukang medok umpama kan. Nah itu, maka malaikat itu buku yang dipegangnya itu tabayana akan jelas fihi di dalam tulisannya, apa khotun tulisan atau garis, aswadun yang hitam. Jadi nanti sudah jelas itu, malaikat sudah tahu, oh ini ahli apa ini, oh putih ini, oh orang baik ini, Pak Mukhlis ini, pelan-pelan umpama ya kan. Besok tapi tidak sekarang, itu terserah lah. Oh besok Pak Mukhlis dulu, apa saya kendian? Duluan apa? Oh, saya duluan. Kalau Alif Rahim, tidak nyesel tuh kakek kalau saya duluan. Ya, jadi begitu. Kalau kok orang baik sudah nampak ada alamatnya, namanya itu dilingkari dengan cahaya putih. Kalau orang itu ibaratnya orang yang berkele, ya sudah, dibulati, ada bulatan, bahwa ada bulatan hitam. Nah, ya kan? Summa la yutimmu, maka lalu tidak menyempurnakan, tidak sempurna lil malaki kepada malaikat apa ilmu dalika, mengetahui hal itu, kata taskutu sehingga gugur alaihi kepada atau tidak ada lagi ya kan, lepas
alaihi kepada hamba tadi apa rizkinya hamba tadi minas sajaroti dari pohon allati tahtal arsi yang di bawah ars maktubun yang tertulis alal warokoti atas daun ismuhu alal warokoti atas daun ismuhu yang adapun ada namanya seorang hamba yang mau dicabut nyawanya tadi. Fakina idin, maka inilah detik terakhir ketika ada daun yang sudah jatuh dari aras, dari pohon yang di bawah aras, ada tulisan nama kita, umpama kita wayahnya diambil, yakbitu maka mencabut siapa malaikat maut ruhahu kepada rohnya hamba tersebut. Nah itu ibarat prosesnya begitu dulu, ya kan? Prosesnya begitu dulu, baru nanti malaikat maut itu mencabut nyawa seorang hamba. Jadi begitu, dikiranya tidak rumit, no. Sama baik. Malaikat itu ya punya syariat, punya aturan, punya tatanan itu tadi rumit. Kalau kok sudah deal, stempel, oh ini putih, nah, berarti orang baik, hitam berarti orang jahat. Ya sudah sekenaknya wae nanti dia sudah tahu. Oh kurang ajar ini umpomo kan. Wah ini orang baik ini. Ngaji terus ini umpomo ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Ruwiya diriwayatkan an Ka'bil Ahbari dari Ka'ab al-Ahbar anallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqa menciptakan siapa Allah saja rotan kepada suatu pohon yang pohonnya tadi tahtal arsi di bawah ars alaiha itu bagi pohon yang di bawah ars tadi aurokun adapun mempunyai daun-daun biada di kuli makhlukin sebanyak tiap makhluk. Nah, mana makhluk yang bernyawa itu ada daunnya sebanyak itu. Wa idza qada dan ketika sampai apa ajalul abdi ajalnya wayahnya matinya seorang hamba wa baqa dan masih ada lahu bagi orang tersebut min umurihi dari umurnya arbauna 40 apanya yauman harinya sakotot maka sudah gugur apa warokotuhu daunnya orang tersebut ala hajarin ala hijri Israilu alaihissalam di atas pangkuannya malaikat Israel alaihis salam. Itulah kalau orang-orang dulu tuh Bang Hudori 40 hari dia nak meninggal tuh sudah mulai tahu. Nah, ya kan? Dikarenakan itu tadi sudah jatuh ke pangkuan malaikat Israel daun yang ada tulisannya nama kita tadi. Nah, berarti 40 hari setelah itu nyawa kita dicabut. Saya alamu maka mengetahui siapa malaikat Israel bidalika dengan demikian bahwa 40 hari lagi wayahnya mencabutnya nyawa. Anahu sesungguhnya malaikat Israel itu umiro diperintah biqabdi ruhi sahibihi untuk mencabut rohnya yang mempunyai tulisan tadi, artinya yang namanya tertulis tadi. Wa ba'da dzalika maka setelah 40 hari yasmunahu maka apa namanya menamai tidak maknanya apa maknanya itu wa ba'da dzalika ya, dan setelah gugurnya daun itu maka akan dipanggil hamba itu sebagai jenazah. Oh itu ya. Wa ba'da dzalika dan setelah itu yusammuna maka dinamai siapa orang tersebut maitan dengan nama jenazah fis sama'i di atau bangkai lah ya. Kalau bahasa di sini tuh bangkai Pak maitan tuh ya. Fis sama'i di langit. Jadi kalau kok sudah itu 40 hari wayahnya kita mati itu maka kita sudah dipanggil bangkai dari langit sana. Itu maka sudah ketahuan andaikan 40 hari sebelum kita meninggal itu kalau mudah-mudahan kita andaikan kok kasih apa namanya ya makrifat sama Allah itu sudah tahu. Wa adapun fulan itu hayun hidup ala wajil ardi di atas muka bumi arba'ina 40 apanya yauman harinya. Wa yuqalu dan dikatakan ana Mikail sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam itu yang zilu turun siapa malaikat Mikail bisohi fatin dengan membawa buku catatan ala malakil mauti kepada malaikat maut min indillahi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maktubun yang tertulis fiha di dalam buku catatan tadi
ismun man, namanya seseorang, umiro yang diperintahkan siapa man biqabdi ruhihi dengan mencabut nyawanya orang tersebut. Wa maudu'ul ladzi, dan tempat alladzi yaitu tempat yakbidu mencabut siapa malaikat maut fihi di dalam tempat tersebut ar-ruha kepada ruhnya. Wasababu, dan juga sebabnya alladzi yaitu tempat sebab yakbidu mencabut siapa malaikat maut alaihi kepada orang tersebut. Jadi dalam kata lain itu malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki kepada seluruh makhluknya Allah, ditugasi Allah begitu, itu membawa catatan kepada malaikat maut, yang catatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis, ini loh orang yang mau dicabut nyawanya, nanti nyabutnya di sana, terus sebab matinya nanti begini. Walaupun kita terkadang dengar aneh ibaratnya kan, orang itu meninggal tetapi begitulah memang ketentuannya, nak mau diapakan lagi ya kan. Mungkin terkadang memang ya ngeri, mungkin terkadang ya enak, mungkin terkadang ya baik, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tempatnya maupun ibaratnya sebab dicabutnya nyawanya orang tersebut. Macam-macam pokoknya. Itu yang ditanyakan Mbah Dur kemarin. Santet tidak mematikan Pak? Enggak, cuman bisa menjadikan sebab orang itu mati, andaikan orang Allah izin, memang tulisannya begitu. Nah, iya begitu. Itu begitu ya. Wadakaro, dan menerangkan siapa Abu Laisin, walaupun kita lahirnya di Matagual, belum tentu nanti kita matinya di Matagual. Walaupun kita lahirnya di Jakarta, belum tentu nanti matinya di Jakarta. Walaupun kita lahirnya di Sumatera, belum tentu nanti matinya di Sumatera, tergantung. Nah, terakhir itu nanti dari takdirnya Allah itu bagaimana dan di mana. Wadakaro, dan menerangkan siapa Abu Laisin, Abu Lais radhiyallahu anhu yang silu kotorotani min tahtil arsi ala ismi sohibia ahaduma hadra'u wal ukhra baituun. Fa inna waqtal khudrai ala ayi ismin kana arafa anahu sakiyun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saidun. Wadakaro Abu Lais. Biarlah, enggak apa-apa, tulisannya batas itu.